warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dari Stikus Widya Dharma Husada Tangerang Selatan, program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas semester 2 reguler A. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dosen Ridwan Santoso, SPD MPD, yang berjudul Hukum dan HAM. Yuk kita simak bareng-bareng. Hak asasi manusia atau yang lebih sering disingkat sebagai HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Atau dengan kata lain, manusia itu terikat dengan hukum. Nah, menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu melalui deklarasi PBB atau Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, kemudian hak kemerdekaan, lalu juga hak untuk memilih, dan juga hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian ada pengertian HAM menurut beberapa ahli, yaitu diantaranya menurut Jan Matterson dan juga Miriam Budiarjo. Nah, menurut Jan Matterson, HAM itu ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Nah, menurut Miriam Budiarjo, HAM itu dimiliki dari setiap orang sejak lahir yang bersifat universal. Dimiliki tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Nah, meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun persoalan pelanggaran HAM ini masih saja terjadi di Indonesia. Kemudian, menurut PBB, tujuan utama HAM adalah memastikan seorang manusia akan mampu mengembangkan dan menggunakan sepenuhnya kualitas manusia seperti kecerdasan, kemudian bakat, hati nurani, serta memuaskan kebutuhan spiritual dan lainnya. Tujuan HAM adalah untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga dirinya, yang meliputi hak untuk hidup, kemudian hak atas kebebasan, dan juga hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu, seperti tempat yang layak untuk tinggal dan juga makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan HAM ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agama, dan juga berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Lalu yang kedua yaitu melindungi manusia dari kekerasan dan kewenang-wenangan. HAM ini juga bertujuan sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan juga kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan sikap saling menghargai antar manusia. HAM juga mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, setelah mengenali pengertian dan juga tujuan HAM, kita juga perlu mengetahui macam-macamnya. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam HAM, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi. Nah, hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, hak kebebasan menyampaikan pendapat, kemudian hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan, serta dalam memeluk agama. Hak kebebasan untuk bepergian, kemudian hak kebebasan untuk memilih, serta aktif dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Hak ini terikat dengan kehidupan berpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih dan memilih, kemudian hak mendirikan partai politik, atau juga ikut kegiatan pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu ada hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan. Selain itu, hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Kemudian yang keempat yaitu hak asasi ekonomi. Contohnya yaitu kebebasan dalam membeli, kemudian kebebasan memiliki sesuatu, dan hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak. Selanjutnya, ada hak asasi peradilan, di mana seseorang ini berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan.
Lalu yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya. Nah, ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat, bisa mendapatkan pengajaran atau pengembangan budaya yang sesuai dengan bakat dan juga minat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri HAM. HAM ini tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak dari semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan juga hak budaya. Yang kedua, hak ini tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan dari orang lain. Hak bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Lalu yang terakhir yaitu HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan juga perbedaan lainnya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM, bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun kelalaian, yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Lalu menurut PBB terdapat beberapa macam-macam pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu. Nah, macam-macam pelanggaran HAM ini dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan juga pelanggaran HAM ringan. Nah, contohnya di sini ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran HAM berat loh, yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida ini merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Nah, termasuk ke dalam kejahatan berat karena kejahatan genosida ini pernah terjadi di beberapa negara sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapatkan kecaman dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, beberapa contoh kejahatan genosida ini, yang pertama pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara tahun 1999 hingga 1996. Kemudian pembantaian ini adalah kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu keputusan hukum. Kemudian ada juga pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam. Kemudian ada kejahatan manusia. Nah, kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas dan ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk atau sipil yang meliputi yang pertama yaitu aksi pembunuhan, kemudian pemusnahan, ada juga perbudakan, pemindahan paksa, perampasan, kemudian penyiksaan, lalu pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan paksa, dan juga perbuatan tak manusiawi. Yang terakhir adalah pelanggaran HAM ringan. Nah, HAM ringan ini tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Nah, contohnya itu adalah melakukan penganiayaan, kemudian melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik, lalu menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya, dan juga melakukan aksi kekerasan dan juga pemukulan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan fitrahnya. Setiap individu ini mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain ya. Kemudian dalam kehidupan bernegara, HAM juga diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.